Alhamdulillah kalau misalnya yang dirahmati Allah, pada hari ini saya bisa berada di tempat ini di Pedi dan bersama salah satu antara Allah Taala ini. Dan paling tidak kita menghadirkan banyak. Yang pertama kita beriktikaf 86 hari sebelum Ramadan, dan yang kedua adalah thalabul ilmi. Thalabul ilmi ini adalah aktivitas khas manusia. Karena kalau bertasbih pada Allah Ta'ala, semua semesta ini bertasbih pada Allah Ta'ala. Kalau makan, sapi makan, kalau ngomong, sapi anjing ngomong, kalau reproduksi, makan reproduksi, kalau sholat, malaikat sholat. Tapi kalau berdoa ini itu aktivitas khas manusia. Belajar bahasa itu aktivitas khas manusia. Kita sedang melakukan aktivitas yang khas kemakhlukan kita. Itu apa yang saya mengatakan Allah ini di depan saya dan selain ini sebenarnya saya suruh ngomong atau suruh makan ini. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Saya lupa apakah materi ini pernah saya sampaikan di sini atau belum. Karena kalau bicara pembela materi Pak itu kan tapi saya paling senang itu memberikan materi yang fondasional, yang sifatnya dasar, karena itu menjadi alat kita mengecek kembali orientasi dasar kita, pemahaman dasar kita dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, materinya berkaitan dengan tingkatan keislaman ini kita ambil dari hadis Jibril alaihissalam. Dan karena hadis ini cukup panjang, sementara kita akan menangkap pokok-pokok faedahnya, ya, maka saya sampaikan untuk hadisnya to the point, itu tidak ada ulasan berlebih. Kalau nanti di pokok-pokok faedahnya kita akan memberikan ulasan yang berpanjang. Baik, hadis itu berbunyi, baina mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltala alaina rajulun, datang kepada kami seorang lelaki, syadid bayad siyabi, bajunya putih bersih, wa syadid sawad sya'ri, dan rambutnya hitam pekat, wala yura alaihi asar safari, tidak tampak pada dirinya bekas perjalanan, wala ya'tiquhu minna ahadun, dan kami tidak ada kenal. Summa jalasa ila Nabi, lalu orang itu duduk di hadapan Nabi. Fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia letakkan dengkulnya ke dengkul Nabi, dia tempelkan dengkulnya ke dengkul Nabi. Wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi, dan dia letakkan tangannya di atas paha Nabi. Wa qala, dan kemudian orang itu mengatakan, ya Muhammad akhbirni anil Islam, wahai Muhammad, beritahu aku tentang Islam. Maka apa yang Nabi katakan? Maka Nabi katakan, al-Islamu an tasyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqimas shalah, wa tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Islam itu kamu bersaksi bahwa tiada sesembahan selain Allah, bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, lalu kamu menegakkan sholat, lalu kamu membayar zakat, lalu kamu berpuasa Ramadan, lalu kamu datang ke rumah Allah Ta'ala jika memang mampu untuk pergi ke sana. Setelah mengatakan itu, yang tanya mengatakan, sodak, kamu benar. Maka Umar bin Khattab yang menceritakan hadis ini mengatakan, Pak Ajabna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Iki piye to iki kok sing takon kok malah sing bener koyo-koyo kuis bareng gitu. Nah itu dia. Hadisnya memang begitu Pak. Ajab kalau kami gumun. Nah begitu Nabi menjawab, orang itu bertanya lagi, fa'akhbirni anil iman, kalau begitu beritahu saya tentang iman. Maka kemudian Nabi mengatakan, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi.
kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Takdir baik dan buruk. Kenapa kok Nabi sampai mengatakan begitu itu? Karena banyak yang curang. Giliran sing apes-apes takdir, giliran sing apik-apik lah bukan pinter lah. Kuwi lek upaya wis ora apa. Sendal hilang takdir. Kepleset takdir. Jabatan muda, wah itu yang muda wis selanan. Oleh beasiswa aku kan pinter, lulus kuliah lah aku pilih negara tugas santai-santai wis pol-polan, tapi kene kuwi pilihan kepleset takdir. Jadi Allah ini dikambing hitamkan atas semua keburukan yang menimpa. Pilihan oleh saya ngapik Gusti Allah koyo-koyo ora terlibat opo-opo. Curangnya kita begitu. Maka Nabi katakan wa antum minabil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman kepada takdir baik dan buruknya. Lagi-lagi yang bertanya itu mengatakan sodaqta, kamu benar. Lalu yang bertanya melanjutkan pertanyaannya dengan kalimat fa'akhbirni anil ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Maka apa kata Nabi? Nabi mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kamu menyembah Allah seolah-olah melihatnya, dan kalau kamu tidak melihatnya atau kamu tidak merasakan kehadiran Allah yang sedang ada di hadapanmu, maka kamu merasa bahwa Allah senantiasa mengawasimu, bahwasanya Allah melihatmu. Nah, terhadap jawaban ini yang bertanya tidak mengatakan apapun, tetapi lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu akhbirni an-sa'ah, beritahu aku tentang kiamat. Nah, ketika ditanya tentang kiamat, Nabi Muhammad SAW mengatakan, Allah mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Saya ditakoni kalau saya takon doang ini kok itu jawaban Nabi. Mal mas'ulu anha, yang ditanyai bi'a'lama minas sa'ili, tidaklah lebih tahu dibandingkan yang bertanya. Maka yang bertanya kemudian mengubah pertanyaannya jadi apa? Akhbirni an amaratiha. Kalau begitu beritahu saya tentang tanda-tandanya. Maka Nabi mengatakan antaridal amatu rabbataha wa antara rufatan yaqratan alata li'a asyai yatatawaduna bil bunyan. Di antara tanda kiamat kata Nabi apa? Kamu lihat seorang budak perempuan melahirkan tuannya, dan kamu dapati, dan ini terjemahannya di bahasa Sunda di Kalimantan, bufatal auratal alaha. Bufat niku ras sendalan, aurat ras lambenan, alat itu artinya adalah miskin, ras sendalan, ras lambenan, ras duit-duit. Tapi nopo ya tato baru nanti dunia, tapi sayang-sayangan oleh gawe rumah itu dulu oleh gawe. Padahal ras sendalan, ras lambenan, ras duit. Summan tolak lalu kemudian orang itu pergi. Lalu Allah mengatakan labas tumani, yang kemudian berlalu beberapa waktu, lalu saya ketemu lagi dengan Nabi, dan ketika ketemu dengan Nabi, Nabi tanya, ya Umar, atadri manis sa'il. Umar, kamu tahu nggak siapa yang kemarin bertanya? Maka karena merasa nggak tahu, Umar mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Nabi mengatakan fa inna Jibril atakum
minhum yu'allimukum dinakum. Itu kemarin adalah malaikat Jibril yang datang kepada kalian untuk mengajari kalian perkara agama kalian. Di riwayat yang lain ada tambahan bunyi, yaitu wa in lam tas'aluha, meskipun kalian tidak menanyakan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini disebut dengan hadis Jibril ya, karena malaikat Jibril datang kepada manusia, kepada kita dalam wujud manusia ya, dan biasanya kalau malaikat Jibril itu datang dalam bentuk manusia, itu wajahnya mirip seorang sahabat yang namanya Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Malaikat Jibril tidak menampakkan wujud aslinya, karena kalau di hadapan manusia Jibril menampakkan wujud aslinya, pasti orang banyak yang kaget. Karena Nabi mengatakan ketika beliau pertama kali ketemu dengan malaikat Jibril, itu ukurannya sangat besar dan memenuhi ufuk ya, besar sekali gitu. Dan di riwayat yang lain dikatakan bahwa malaikat Jibril itu memiliki 600 pasang sayap. Di Quran itu dikatakan sayap malaikat itu masna wa sulas wa rubah. Masna wa sulas wa rubah itu bukan cuma tentang istri ya. 2, 3, dan 4 itu bukan hanya tentang istri, tapi ada juga ayat yang menyebut masna wa sulas wa rubah itu tentang pasangan sayap malaikat. Ada yang 2 pasang 2 pasang, ada yang 3 pasang 3 pasang, ada yang 4 pasang 4 pasang. Tapi di dalam hadis dikatakan malaikat Jibril itu sayapnya sampai 600 pasang. Ya tentu Nabi tidak sempat hitung sendiri kan, nggak mungkin kan hitung dulu 4 pohon itu obat, itu informasi. Hadis ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah adalah hadis yang pertama kali muncul di dalam Sahih Muslim. Hadis yang diletakkan di bagian paling awal dalam Sahih Muslim. Gitu ya. Jadi hadis ini penting sekali. Hadis ini sering disebut sebagai Ummus Sunnah. Ummu as-Sunnah. Kalau Ummul Kitab atau Ummul Quran adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau Ummul Hadis atau Ummus Sunnah itu adalah hadis Jibril ini. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, hadis ini di dalam HPT di Putusan Tafsir itu dibahas di kongres pertama, di kongres 1928 ya. Itu dia paling awal itu di dalam Kitabul Iman. Ya, di sini dikutip di dalam HPD atau di Putusan Tafsir itu di hasil musyawarah tafsir pertama ya, di HPT yang paling awal, yaitu Kitabul Iman. Tapi cuma sampai rukun iman saja. Jadi cuma sampai akhirnya alil iman, beritahu saya tentang iman, lalu Nabi mengatakan untuk minabillahi sampai selesai. Tapi bahasa tentang ihsan sampai penutupnya tidak ada kata. Jadi bahasa ihsan sampai penutupnya di HPT tidak disebut. Kenapa? Kemungkinan karena hadisnya terlalu panjang dan kebutuhannya fokus pada perkara rukun Islam dan rukun iman, maka yang dikutip di HPT hanya sampai bahasan rukun iman saja. Rukun ihsannya tidak dibahas, tentang kiamat tidak dibahas, tata cerita penutupnya tidak dibahas. Nah itu dia. Lalu apa faedah yang bisa kita dapatkan dari hadis ini? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, faedah yang pertama adalah kita menemukan bahasan tentang adab pencari ilmu, adab thalabil ilmi, atau adab thalibil ilmi, adab mencari ilmu atau adab pencari ilmu. Adab itu sebetulnya bukan sopan santun. Kita orang Timur secara umum dan orang Jawa secara khusus sering salah paham menganggap adab itu sama dengan sopan santun. Ya. Itu kesalahan kita. Akhirnya apa? Kita senang dengan orang yang sopan meskipun ngapusi. Itu fakta masyarakat kita begitu. Kita senang dengan orang yang sopan meskipun pendusta, meskipun pembohong.
Dan kita seringkali tidak suka dengan kenyataan yang disampaikan karena seringkali menyakitkan. Padahal Nabi mengatakan qulil haqqo walau kana murra. Sampaikan kebenaran meskipun pahit. Pahit itu apa? Pahit itu pahit bagi yang menyampaikan maupun yang menerima. Apalagi kalau orang semakin punya kuasa, itu paling tidak suka mendengar kebenaran. Jadi akan merasa tersinggung dengan orang cilik yang menyampaikan kebenaran. Padahal dalam adab, pimpinan sekalipun tidak punya hak untuk mengatakan, mau ngilang gitu misalnya, lemu gitu ya. Itu ada cleaning service dibilang begitu sama pimpinan, sama bosnya, dia berhak untuk sakit hati. Karena bosnya tidak punya hak untuk menyebutkan tentang sesuatu yang sifatnya fisik. Tapi ketika bawahannya ini mengatakan kepada pimpinannya, Pak, Anda ngambil uang yang tidak boleh Pak. Lalu pimpinannya sakit hati, dia tidak punya hak untuk sakit hati. Akhlak bukan tentang sopan santun, akhlak bukan tentang kenyamanan perasaan, bukan. Akhlak tentang lelakon benar. Ini definisi yang harus kita tegaskan karena kekacauan yang sudah terjadi kita itu tidak pernah membalas. Dan kita harus melatih hati kita untuk apa? Nek bener buat sepaya apapun tampaknya. Dan sebaliknya senyaman apapun kalau salah ya dibilang salah. Kita harus melatih hati kita. Jangan sampai kebenaran itu kita teko miturut kesenangannya. Makanya kalau kita bahas bahasan akhlak dalam Sirah Nabawiyah di kalangan ulama salaf nggak ada bahasan sopan santun juga. Sopan santun itu adalah sesuatu yang memperindah akhlak. Dia bukan pokok akhlak. Dia topping makanan. Dia memperindah. Tapi akhlak itu pokok bahasan utamanya tentang yang benar. Ini harus kita tegaskan berulang-ulang karena orang lagi-lagi mendefinisikan agama ini sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Padahal kita beragama itu agar hawa nafsu kita tertib, agar selera kita itu didisiplinkan, agar kita itu terbiasa lelakon benar. Lelakon benar itu dimulai dengan merasa yang benar, memikirkan yang benar. Kalau orang merasanya saja sudah salah, mikirnya saja sudah salah, maka tidak mungkin lelakonnya menjadi benar. Ini nggak nyaman Pak, tapi inilah definisi yang sebetulnya. Baca kitab-kitab akhlak yang tepat mengumpul apa deh? Oh, karpe ngono. Nah, adapun berkaitan dengan mencari ilmu, tentu kesopanan adalah bagian penting ya, tetapi yang namanya ada mencari ilmu itu pernak-perniknya banyak. Tapi intinya itu tentang apa toh? Tentang kesiapan untuk menerima pengetahuan. Hari ini mohon maaf sekali Bapak Ibu sekalian, saya itu sering bercerita ini untuk guyonan saja, bukan untuk berbangga diri. Saya itu sudah merasakan 7 kampus dan 8 program, puas saya. Tapi seiring berjalannya proses belajar itu, kalau kita menemukan kita ini hari ini semakin banyak lembaga pendidikan, semakin panjang gelar, tetapi semakin hilang yang namanya belajar, semakin hilang namanya tradisi ilmu, budaya belajar, tradisi intelektual itu hilang. Dulu di kanan kita nggak ada sekolah, tapi pada jadi alim. Anda tidak akan menemukan orang yang bisa mendidik pemimpin sampai bergenerasi-generasi seperti Nabi Muhammad. Pemimpin setelah Nabi Muhammad, Abu Bakar itu muridnya Nabi. Setelah Abu Bakar, Umar itu muridnya Nabi. Lalu Utsman muridnya Nabi. Lalu Ali bin Abi Thalib muridnya Nabi. Lalu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ingat Hasan pernah menjadi khalifah selama 6 bulan, okay? Itu adalah muridnya, cucunya Nabi Muhammad SAW. Termasuk yang keenam Muawiyah. Muawiyah dengan segala keterbatasannya adalah salah satu murid Nabi Muhammad SAW. Anda bisa bayangkan satu orang bisa menghasilkan 6 orang pemimpin yang berterusan.
Tentu di antara mereka ada masalah-masalah, tetapi kontribusi mereka pada Islam itu mengagumkan. Nah, kenapa? Salah satunya adalah kesiapan mereka untuk belajar. Maka bahasa paling kasarnya gitu, mbok gurune Kanjeng Nabi Muhammad nek muridé kaya Abu Jahal ya ora pinter-pinter. Itu bahasa paling kasar itu. Tapi meskipun masih anak-anak, masih bocah kaya Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Umar itu kan dari kecil dapat sentuhan Nabi, karena mereka siap belajar maka mereka menjadi alim ketika menjadi dewasa. Maka ada pencari ilmu tentang kesiapan. Meskipun sebetulnya nanti kalau dalam bahasan tersebut guru juga berlaku, murid ada, guru ada. Bahkan guru sebetulnya punya adab yang lebih ketat dibandingkan murid. Dan beberapa perkara itu memang ada yang lebih ketat dibanding satu ilmu, adabnya ada yang lebih ketat dibandingkan ilmu yang lain. Contoh Imam Nawawi, beliau punya kitab judulnya adalah Adabul Alim wal Muta'alim, itu adab pencari ilmu secara umum. Lalu dia juga punya kitab At-Tibyan Adabi Hamalatil Quran, itu adalah kitab adab pengemban Quran. Adabnya pengemban Quran itu lebih tinggi, karena dalam kerja standarnya berat sekali. Mereka berpuasa ketika orang lain makan, mereka sholat ketika orang lain tidur, mereka terdiam ketika orang lain tertawa. Ada pengemban Quran lebih tinggi dibandingkan ada pencari ilmu pada umumnya. Nah itu dia. Adapun di hadis itu kita temukan bagaimana malaikat Jibril datang kepada Nabi tidak malu dan juga tidak malu-malu. Dia datang ke depan Nabi, duduk di depan Nabi, karena apa? Nabi mengatakan ilmu itu akan hilang dari dua orang, akan menjauh dari dua orang. Yang pertama adalah orang yang malu, dan yang kedua adalah orang yang sombong. Orang ini datang dengan kerendahan hati, tapi juga tidak malu, duduk di depan Nabi, lalu menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya dengan baik. Kualitas pertanyaannya luar biasa, ya, ringkas, jelas, padat, dan Nabi memberikan jawaban yang juga ringkas, jelas, padat. Lalu orang ini juga menampilkan penampilan terbaiknya. Dia mengenakan baju putih, dia mengenakan peci hitam. Lebih banyak rambut hitam, bukan peci hitam. Itu tafsiran sekarang saja menjadi peci hitam. Termasuk kemudian bagaimana kita temukan di dalam Islam itu ada tradisi untuk mengatakan tidak tahu. Ya kalau memang nggak tahu ya udah bilang saya nggak tahu. Nabi mengatakan tidak tahu ketika malaikat Jibril bertanya dan beliau tidak tahu jawabannya. Kapan kiamat terjadi? Beliau mengatakan yang tanya dan yang ditanya ini sama-sama nggak tahu. Umar juga sama, ketika dia tidak yakin dengan jawabannya, dia mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi secara ringkas itu di antara faedah yang bisa kita dapatkan berkaitan dengan sholat ini. Tetapi memang ada bahasan khusus yang lebih panjang. Sejak dahulu di dalam Islam berkaitan dengan belajar itu selalu dikawal dengan adab pencari ilmu, baik berlaku untuk gurunya maupun muridnya. Kalau Imam Ghazali menyebutkan di antara adab seorang yang mengajar itu apa? Berterima kasih kepada yang diajar. Misalkan saya tidak berterima kasih pada panjenengan, saya berterima kasih panjenengan berkenan mendengar saya. Coba nih dengan bertemu gelom ngomong kan, kalau ngomong dulu, kalau dua ada kami yang mengajar itu, kami berterima kasih panjenengan mau mendengar, sehingga menjadi pahala kami. Jika panjenengan menangkapnya, memahaminya, menjalani, jadi pahala bagi kami. Itu ada pengajar kata Imam Ghazali. Itu baru salah satunya saja. Lalu yang kedua dari hadis itu kita mendapatkan faedah apa? Bapak Ibu sekalian, ternyata Islam itu bertingkat-tingkat. Ya, keislaman kita, keberislaman kita, keberagaman kita itu bertingkat-tingkat. Di dalam cara pandang Islam, ya, semua hal itu bertingkat-tingkat. Loh, surga bertingkat-tingkat,
neraka bertingkat-tingkat, pahala bertingkat-tingkat, ilmu bertingkat-tingkat. Bahkan Bapak sekalian, di ruangan ini saja kita semuanya beda. Ada yang sabarnya sangat sabar, ada yang sabarnya setipis tisu. Ada yang apa? Hilm itu kesantunannya itu sangat. Saya masih ingat dulu ada Allah yarham Profesor Hussein Haikal itu. Saya lulusan SMA mau orang yang main. Prof mau tanya-tanya. Dia itu dengan rendah hatinya tuh menyampaikan apa yang bisa saya bantu untuk Anda. Terus beliau masuk, silahkan duduk. Terus beliau ngambilkan aqua gitu. Baru duduk sebentar, terus sebentar ini kayaknya ada bawa gedang, anggang atau orang pakai sugar macam-macam. Saya lulusan SMA saat itu dan beliau menyambut dengan cara seperti ini. Orang ini memang apa namanya punya satu film ya, yang mengagumkan. Ada yang filmnya lebih kuat, ada yang lebih termasuk akhlak yang juga nilainya mahal besar itu keberanian. Di sini ada yang pemberani, tapi ada juga yang tidak, ada yang penakut itu. Keberanian itu mahal loh sekali. Dan itu makanya adik-adik kita itu banyak yang kecilnya pemberani, gedenya jadi penakut gara-gara ditakut-takuti sama bapak ibunya gitu. Sama kakak-kakak tetangganya, sama teman-temannya. Karena keberanian itu mahal. Syaja'ah itu termasuk akhlak yang tinggi dan sebagainya. Jadi semua hal dalam cara pandang Islam itu bertingkat-tingkat, termasuk kualitas keislaman itu bertingkat-tingkat. Nah, tingkat keislaman yang paling bawah itu adalah yang lahiriah dahulu. Yang lahiriah dahulu itu apa? Syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Hanya memang situasi dulu dengan sekarang sedikit berbeda. Kalau dulu orang itu banyak yang sudah berislam tapi belum beriman, sudah sholat, zakat, puasa. Karena saat itu negeri kaum muslimin itu kuat, ya, pemerintahannya kuat, sehingga dari wong Islam itu kelihatan keren. Ya, kalau kemudian ada yang macam-macam, ada sistem hukum yang mengendalikan mereka, sehingga banyak juga yang berislam itu karena takut pada hukuman. Nah, orang begini sudah berislam tapi belum beriman. Makanya di dalam Quran kita temukan orang-orang Badui yang datang kepada Nabi mengatakan amanna. Tapi kemudian Nabi disuruh Allah untuk mengatakan walakin qulu aslamna. Nah, kalian belum beriman. Katakan dahulu kami telah berislam. Walama yadkhulul imanu fi qulubikum. Karena iman itu belum meresap ke dalam hati kalian. Jadi Islam, tingkatan Islam yang paling bawah itu zahirnya dulu. Dan yang melekat itu sebetulnya cuma dua Bapak Ibu sekalian, yaitu syahadat dan sholat. Syahadat dan sholat. Orang kalau bisu sekalipun dia harus bersyahadat dengan isyarat. Kalau orang kok bisa ngomong tidak mau syahadat dengan ucapannya, padahal tidak ada hal yang menghalanginya, maka dia tidak disebut sebagai muslim. Dia belum disebut orang yang masuk Islam. Begitupun dengan sholat, ya. Sholat itu sesuatu yang melekat. Sholat itu ngadep, kuat ngadep, nunggu, kuat nunggu, berbaring, kuat berbaring, isyarat, kuat isyarat, disolati, pun komplit. Sholat itu melekat. Tapi kalau rukun Islam yang sisanya itu sangat berkaitan dengan kemampuan. Zakat, puasa, haji itu bisa bertukaran Bapak Ibu sekalian, bisa dipertukarkan. Karena kemampuan orang beda-beda. Bahkan contoh yang paling konyol adalah ada nggak orang yang wajib haji, betul wajib puasa, betul wajib zakat? Ada betul? Ada Pak. Omai ngarep Ka'bah ngarep ngomong. Dia kan duit, pun sepuh, duit anak sehat. Lalu kemudian dia belum pernah haji atau masuk Islam kemudian udah 75 tahun, masih haji nggak? Wajib. Ini rakyatan
Apa? Bagi ahli Makkah, bagi sebagian pendapat dikatakan ihramnya di mana? Mikotnya di mana? Di depan rumah. Metu omah wonten pun ihram. Le tawaf kali sa'i pripun? Nggih koyo jaman sakniki kangge metik. Nggih bagi yang umroh kan tok di lantai 3 atau lantai 4 itu kan enten metik to. Toh nggih ampun nggih balapan gokar nggih Pak. Lihat ibadah balapan. Tapi memang begitu. Kenapa? Nabi pernah bertawaf dengan untanya. Dan ketika mencium Hajar Aswad dia menggunakan tongkatnya. Bisa kan? Ya bisa. Nanti kalau ke Arafah bagaimana? Dia punya anak laki-laki yang kuat, diantar di Arafah, selesai. Dia wajib haji, nggak wajib puasa, nggak wajib zakat. Orang duit, orang kuat poso, bayar dia, toh mau bayar Arab, Ka'bah, langsung berikut. Ada nggak yang kemudian wajib zakat, nggak wajib puasa, nggak wajib haji? Ya ada. Wis sepuluh duitnya oke. Arab mangkat haji pandemi. Wajib haji toh, betul wajib puasa, mau modal kuat. Toh duitnya oke, wajib zakat. Nanti betul sih wajib puasa, betul wajib haji, betul wajib zakat. Kuatah nih niku. Cahno orang duit tahun wes haji. Langsung loh. Jadi rukun Islam yang 3 yang belakang itu dia kondisional sekali, sangat berkaitan dengan kemampuan. Berbeda dengan yang pertama dan yang kedua yang melekat pada diri seseorang. Lalu rukun Islam yang 5 itu Bapak Ibu sekalian, nah kalau materi pernah kami sebutkan beberapa kali, rukun Islam yang 5 itu menekankan tentang dimensi amal yang berbeda. Syahadat adalah induk dari ibadah lisan. Semua ibadah lisan itu adalah turunan dari syahadat. Seperti nopo? Bacaan Quran, ya, kemudian zikir, perkataan yang baik yang menggembirakan. Lalu semua bentuk tulisan itu adalah turunan dari lisan. Kayak status WA, apa nanti status WA ini gawe sambat, tetap sambat, jangan semangat. Lain motor marahin susah. Macamnya susah. Gitu, jadi baca itu. Kami punya ustaz yang dulu itu saya ngomong itu selalu menyenangkan. Marahnya saya nyeneng gitu. Kebetulan riwayat belajar itu juga unik loh. S1-nya di Madinah, S2-nya Pakistan, S3-nya di India, dan kampusnya Sarukan nih loh Pak. Masya Allah, dan ulama di Eropa itu kamu ngomong tuh senangin. Dan membuat humor-humor yang tidak menyakitkan serta tidak mengandung hal-hal yang diharapkan itu bagian dari pahala. Kalau dulu ya mungkin nama beliau menjadi turun gara-gara kampanye 2024 kemarin itu kalau dari Cak Lontong itu sering buat joke itu yang simple, sederhana, tidak menyakitkan, tidak menyinggung, ya, tidak mengandung unsur keharaman, tapi menggelikan gitu. Saya tuh sampai sekarang tuh masih jengkel dengan joke-nya tuh begini, ada orang bayar laundry ke beliau, terus dia tuh bilang, mohon maaf ya, nggak ada kembaliannya. Loh, saya kan bayarnya 20, emang harganya berapa? Ya 20.000. Loh, berarti nggak ada kembaliannya. Ya memang kan, coba dengan bayarnya 50.000, kan saya punya kembalian 30.000. Tapi karena dengan bayar 20.000, ya saya nggak kasih kembalian. Ya kan logis kan? Hal yang benar, hal yang memang sewajarnya. Ketika kan biasanya nggak pernah diomongkan. Ketika diomongkan ternyata menggelikan itu. Job-job begitu sebagian orang itu memang terampil gitu dan menyenangkan orang gitu. Di Mualim itu ada ustaz itu kalau ngomong itu lucu gitu, selalu lucu meskipun sederhana gitu, dan itu menggembirakan orang. Dan menggembirakan orang itu pahalanya besar loh misalnya. Ada seorang ulama besar, sekarang beliau punya kursi di Masjid Nabawi, namanya Abdul Razak Al-Badr. Ngisi di Jakarta itu minta diantar ke pasar, itu mampir ke pasar Minggu, beli mainan saombyo. Bayangin profesor, ulama besar, punya kursi di Masjid Nabawi, beli mainan saombyo. Saya ngetoknya bingung loh ini, harga ngomong. Ternyata sederhana saja, dibagikan ke anak kampung.
Ya mungkin ngerti ya, Indonesia itu duitnya lebih murah rata-rata Indonesia itu lebih murah malah Saudi. Tapi dia sebagai seorang ulama besar yang secara akademik dan profesor itu kepikiran loh, tuku dolaran bocah kampung gitu. Ini kan menarik. Dan ketika ditanya kenapa kok sampai segitunya, beliau hanya berpegang pada satu hadis tentang keutamaan idkhalus surur fi qulubil mu'min, menyenangkan hati orang, menggembirakan hati orang beriman. Ini mengagumkan. Di dalam benak beliau punya proyek menggembirakan hati orang. Kita bertanya pada diri kita punya enggak cara berpikir sing piye carane wong seneng tapi mubah, tidak masuk ke dalam hal yang makruh atau haram itu. Mengagumkan. Jadi syahadat adalah induk ibadah lisan, sholat adalah induk dari ibadah badan. Saya sampai sekarang termasuk orang yang menganggap bahwa Bapak Ibu sekalian tahu Pak Ogah betul? Itu andaikan Pak Ogah itu yang berangkit jalan yang mengatur lalu lintas di perempatan tanpa bangsu itu andaikan mereka itu adalah orang yang beriman pada Allah dan menjaga sholat, itu dua jalannya Ogah. Kenapa? Dia menguraikan kemacetan jalan. Kita berhutang kepada mereka dan mereka tidak meminta duit kan? Nek dikai tampani orang dikai orang jalur. Itu mengagumkan sekali. Mungkin bagi kita yang orientasi amal itu adalah yang menghasilkan uang, kita akan mengira kok koyo orang digawean. Tapi kalau orang tahu bahwa amal itu tidak hanya yang berhubungan dengan uang, kita akan tahu orang ini pahalanya berhubungannya sekali. Dan tentang orang yang menganggap bahwa amal itu berhubungan yang berhubungan dengan uang, itu apa catatannya? Kalau semua amal itu harus dapat uang, sing oleh ganjaran suatu sing pundi. Dengan pengingat penting ya. Kalau orang menganggap bahwa amal itu hanya yang menghasilkan uang, maka amal yang mana yang layak dapat surga? Oh, kalau mesti ganjari duit kali Gusti Allah. Itu sing diganjari suatu sing. Jadi pengingat ya. Lalu zakat itulah induk ibadah harta. Harta itu tidak selalunya benda nih. Saat ini kan sedekah sing gampang nol mau do biasanya rada mangkal lek-leknya dekai. Nopo tethering internet. Pas bote dibeli kan. Pas bote sing aneh-aneh. Karena sedekah itu ya harta sekarang itu berkembang bagus sekali. Tidak selalunya benda. Jangan 20 saokeh gitu bisa nyumbang sah internetan atau. Sedangkan puasa, nah ini apa yang kita temukan dari puasa? Puasa itulah induk dari ibadah yang namanya tarkun, meninggalkan sesuatu. Meninggalkan sesuatu itu tidak mudah loh Pak. Setiap dari kita punya kecenderungan dosanya masing-masing, dan yang kita betul-betul mohon kepada Allah agar bisa kita hindari itu apa? Jangan sampai dosa itu sudah membuat kita muak, tapi kita tidak bisa meninggalkannya. Dosa itu kalau sudah nyandu, itu yang paling menyakitkan adalah nopo. Melakukannya sudah nggak nyaman, terus orang lakoni itu koyo-koyo gatel aneh gitu. Itu betul. Takut itu kekuatan, bisa meninggalkan sesuatu. Apalagi yang Allah larang itu luar biasa. Mungkin kita harus ngampet. Tidak semua orang itu bisa ngampet. Itu rukun Islam. Untuk rukun iman, Bapak Ibu sekalian, secara ringkas rukun iman itu ngajari kita melihat dunia dengan cara yang khas. Iman kita pada Allah membuat kita sadar bahwa semua hal selain Allah itu hanya ciptaan Allah. Iman kita pada Allah membuat kita menyadari bahwa yang betul-betul ada itu cuma Allah, hanya Allah. Selain Allah hanya diadakan. Berarti kalau sudah waktunya tidak ada, ya sudah. Iman kita kepada malaikat membuat kita menyadari bahwa yang nyata itu banyak yang tidak tampak mata. Bapak Ibu sekalian, bumi kita yang bulat ini 70%-nya adalah air. Dan permukaan air di muka bumi ini, atau lapisan air di muka bumi ini, itu ada yang kedalamannya itu tidak bisa ditembus dengan kendaraan secanggih apapun.
Kapal selam itu kalau masuk ke situ dia pasti remuk karena tekanan airnya yang sangat besar. Di sana ada makhluk yang tidak pernah kita tahu. Itu baru di bumi. Di luar angkasa sana jauh lebih banyak makhluk yang kita tidak pernah tahu. Dan Allah punya makhluk yang jauh lebih besar dibandingkan sekedar lautan dan luar angkasa. Kita itu bukan apa-apa menurut sekalian. Kita itu di gonian saja itu nek mati nyuwun sewu nggih, ya paling sesasi kelingan baru itu dilalekno. Napa mulai sak Jogja, napa mulai sak Jawa, kita itu enggak ada artinya. Sama sekali. Saya gol pisan gol kabeh pun ngira. Iman kita kepada kitab membuat kita tahu bahwa ada pegangan kebenaran. Mau orang seluruh dunia mengatakan LGBT boleh, ketika Allah mengatakan haram, ya tetap haram. Ada orang mengatakan bahwa sholat itu nggak perlu, bahwa sholat itu nggak wajib, tapi kalau Allah mengatakan itu harus kita lakukan, ya tetap melekat pada diri kita menjadi tanggungan yang harus kita kerjakan. Iman kita kepada para nabi dan rasul membuat kita menyadari bahwa hidup itu bukan cuma tumbuh, bersenang-senang, bekerja, kemudian mati. Kita punya kewajiban ibadah di situ, kita punya kewajiban thalabul ilmi di situ, kita punya kewajiban menjalani yang benar di situ. Kita bukan makhluk industri yang lahir, senger, SD, SMP, SMA, kuliah, nikah, nyambut gawe, duwe anak, nyambut damel, meleh, balik menikah ke anak, pensiun situ. Kita bukan makhluk industri seperti ini. Ada banyak kewajiban hidup yang Allah timpakan kepada kita yang harus kita kerjakan. Iman kita kepada hari kiamat membuat kita tahu bahwa hidup ini ada maksudnya, ada batas waktunya, dan ada hitung-hitungannya. Dan iman kita kepada takdir membuat kita tahu mana yang harus kita ubah dengan kemampuan kita dan mana yang harus kita terima dengan lapang dada. Maka liyusibaka lam yakun liyuhtiaka wa maka liyuhtiaka lam yakun liyusibaka. Apa sing ditakdirke ngelo ora mungkin meleset, apa sing ditakdirke meleset ora mungkin ngelo. Nah, tingkatan Islam yang paling tinggi adalah ihsan. Ihsan pun juga ada tingkatannya. Ihsan yang di bawah itu disebut dengan muraqabah. Dia menjalani Islam yang lahiriah diikuti oleh hati yang penuh keimanan dalam suasana merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia merasa diawasi sampai dia mau batin sing elek-elek wae kelingan Gusti Allah itu pirsa. Arep sengit karo wong liya Gusti Allah. Arep dendam kelingan Gusti Allah sing bagi, Gusti Allah sing balas. Sedangkan tingkat ihsan yang paling tinggi adalah musyahadah. Dia melakukan hal-hal yang lahiriah dengan hati yang dipenuhi iman serta suasana seolah-olah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terus sekalian, dari hadis ini kita menemukan apa? Bahasan tentang kiamat. Nah, bahasan tentang kiamat itu tujuan utamanya bukanlah tentang menakut-nakuti. Nah, ini salah satu yang salah di sebagian bahasan. Nek bahas tolong-tolong kiamat ini kalau ini ngeri-ngeri sedap terus bariku marahi ngelokro. Padahal tujuan terpenting dari bahasan kiamat itu apa? Menyadarkan kita bahwa kita jangan sampai mengikuti arus zaman yang membuat kualitas kita sebagai manusia. Karena sebetulnya Bapak Ibu sekalian coba cermati zaman sekarang. Zaman sekarang itu kan istilahnya smartphone stupid people. HP canggih maunya pokok gitu kan. Kenapa? Apalagi saya tuh sekarang paling mangkal kalau ketemu santri atau mahasiswa itu kalau kasih tugas haram bukunya ngetik haram. Kamu harus nulis di kertas folio 4 halaman. Kamu boleh nggak ikut pelajaran saya 14 pertemuan, diganti nulis
14 lembar folio full 14 buku yang berbeda. Kenapa? Karena hari ini adik-adik kita semakin teknologinya canggih, malah otaknya semakin melemah. Gawe tulisan sih gawe cap GPT. Nah, yang buat malah komputer. Sementara dirinya nggak biasa baca, nggak biasa merenung, nggak biasa berpikir, nggak biasa melakukan pendalaman. Nah, dan ini Bapak Ibu sekalian adalah nestapa akhir zaman, yaitu nopo kehidupan semakin canggih dan mewah, tetapi kualitas manusianya itu menjadi semakin turun. Bapak Ibu sekalian, kami harus sampaikan generasi panjenengan itu jauh lebih kokoh dibandingkan generasi kami yang pernah dibawakan. Panjenengan dulu neng jadi melaku, nonton TV neng kecamatan, neng telepon neng wartel, alat boleh pangan melaku, neng jadi dalamnya di aspal. Saat ini semuanya sudah dilayani. Selama pandemi semua hal dilakukan oleh adik-adik kita dengan HP kita. Dulu hal-hal yang kita lakukan dengan mengeluarkan energi dilakukan adik-adik kita hanya dengan menggunakan HP dari kamarnya. Nonton TV tengah HP, ngrungokne radio tengah HP, ngrungokne musik tengah HP, pesen panganan tengah HP. Dulu semua itu kita lakukan dengan menggerakkan badan, dan hari ini mereka tidak pernah menggerakkan badan yang dulu kita pakai untuk mendapatkan itu semuanya. Mereka punya kondisi jiwa yang berbeda dengan kita, dan rasa-rasa tentang bahasan moralitas dan akhlak pasti juga lebih. Allah itu pengingat kami. Mohon maaf jika kami memilih materi yang modelnya seperti ini, karena yang fondasi itu kami termasuk orang yang agak tradisional. Kami selalu merasa bahwa yang fondasional itu sesuatu yang harus diulang-ulang. Ya. Saya kebetulan ngaji beberapa kitab itu diulang-ulang ini selama belasan tahun. Menaik. Kenapa? Karena yang sifatnya fondasi itu dia tidak boleh rontos, dia tidak boleh rontok, dia tidak boleh runtuh. Semoga menjadi manfaat untuk kita semuanya, semoga menjadi pahala untuk kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.